Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu 24 April 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Sejak diberlakukannya belajar dari rumah, anak dinilai banyak bermain gadget dan game online. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Seruyan menggelar pembinaan. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Seruyan membuat sebuah program pembinaan agar anak-anak yang menjadi cikal bakal generasi penerus bisa dekat kembali dengan kitab suci Al-Quran. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan mengatakan, selama pandemi COVID-19 terjadi dan diberlakukannya sistem belajar dari rumah, kebanyakan para generasi muda khususnya anak-anak usia sekolah menggunakan waktunya untuk bermain gadget, game online, dan sejenisnya. Tentu hal ini sangat disayangkan terlebih saat ini bulan suci Ramadan, maka perlu sebuah program agar anak-anak bisa dekat kembali dengan kitab suci Al-Quran. Menurutnya, mengingat pandemi COVID-19, kegiatan ini dilakukan secara daring dan sebagian peserta tatap muka secara terbatas, terkhusus peserta yang ingin mengikuti kegiatan pembinaan namun tidak mempunyai fasilitas pendukung untuk daring. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini LP3 Kabupaten Seruyan mengambil prakarsa untuk membuat sebuah program untuk melakukan pembinaan tilawatil Quran kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Seruyan, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka. Dan untuk cabang pembinaan kita fokuskan kepada 3 cabang, yaitu cabang tilawah Al-Quran, kemudian cabang tartil Al-Quran, dan cabang tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik dan dipandu oleh pembina-pembina yang telah memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing, dan kepesertaan dari anak-anak di Kabupaten Seruyan alhamdulillah sangat baik, sangat antusias. Mudah-mudahan dari hari-hari ke depan bisa bertambah lagi. Agung Setiawan menambahkan, pembinaan tilawatil Quran ini diberlakukan secara umum. Namun pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap peserta yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk dilakukan pembinaan secara khusus. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan para anak muda terhadap kitab suci Al-Quran, mengingat godaan terhadap maraknya dunia gadget dan game online yang sangat memprihatinkan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang tata cara pembakaran lahan yang baik dan benar. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar saat ini sudah mulai ditemukan titik terang, terlebih sudah ada peraturan daerah dari provinsi yang mengatur hal tersebut. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pada saat pemerintah daerah melarang secara total kegiatan pembakaran lahan seperti tahun lalu, tentu sangat berdampak pada ketahanan pangan bagi masyarakat di daerah ini. Dan kedepannya pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih efektif. Waka1 DPRD menambahkan, dengan adanya perda dari provinsi yang mengatur pembakaran lahan, tentu diharapkan masyarakat memahami tentang tata cara pembakaran lahan yang baik. Dan dari pihak kabupaten harus dapat memperkuat perda tersebut agar ketahanan pangan di kabupaten ini menjadi lebih kuat. Kalau kami otomatis dengan sendirinya perda provinsi kan sudah dibikin, tinggal kita ini nanti memperkuatnya. Pada dasarnya saya kemarin sudah orientasi ke lapangan. Ini belum ada kegiatan masyarakat yang penebangan lahan, dan belum ada. Tapi harapan jangan sampai ada lah. Ya tidak bisa seperti itu kita. Coba kita kemarin
pengalaman yang kemarin dengan adanya dilarang totalitas. Untung kita nggak kelaparan. Padahal mereka-mereka yang dalam arti ini otomatis kan diatur itu di dalam kita tidak begitu dilarang kemarin, ketahanan pangan kita kan goyah kemarin, ya kan, mengandalkan dari Jawa aja. Jadi dengan ada perda ini kan ada aturan dari provinsi ini. Mudah-mudahan masyarakat tahu tentang tata cara pembakaran yang baik sesuai dengan perda yang ditelurkan oleh provinsi. Nanti kita kabupaten harus memperkuat perda itu supaya ketahanan pangan kita ini kuat, tidak hanya mengandalkan nanti beras dari Jawa. Haji Bambang Yantoko menambahkan, hal ini harus segera ditindaklanjuti agar kedepannya pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan beras dari luar daerah dan masyarakat sekitar memiliki cadangan pangan untuk keperluan di masa mendatang. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya mencari dan menggali potensi para generasi muda yang unggul di daerah ini, kalangan Dewan mendorong kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan berbagai program pembinaan secara rutin. Pembinaan terhadap generasi muda harus dilakukan sejak dini dan merupakan hal yang sangat penting, di mana dapat dilakukan melalui berbagai program atau agenda, seperti pertandingan olahraga sepak bola, bulu tangkis, dan bidang-bidang lainnya yang saat ini digemari para generasi muda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dengan memperbanyak program pembinaan dan pemberdayaan terhadap generasi muda, diharapkan mampu membangun mentalitas dan kreativitas setiap generasi muda, serta dengan adanya event-event yang berjiwa anak muda, pasti generasi penerus dapat melakukan hal-hal yang cenderung ke arah positif. Menurutnya, adanya event-event atau kejuaraan terutama di bidang olahraga juga dapat mencetak bibit-bibit unggul yang bisa mewakili daerah ini untuk mengikuti ajang bergengsi di tingkat provinsi atau bahkan ke nasional. Ketua DPRD menambahkan, hal tersebut memang perlu dilakukan mengingat saat ini peredaran narkoba semakin marak khususnya terhadap generasi muda. Dan jika sudah mulai mengenal narkoba, maka akan memberikan hal yang sangat negatif bagi masa depan setiap anak bangsa, dan hal seperti itu harus dihindari. Tim Liputan Seruyan TV. Seluruh tenaga pengajar yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur mengikuti kegiatan vaksinasi massal. Hal tersebut dilakukan dalam upaya melakukan antisipasi dan mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam upaya mensukseskan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seluruh tenaga pengajar telah mengikuti kegiatan vaksinasi massal, di mana pesertanya dari Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Astono mengatakan, di mana dalam kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan diikuti kurang lebih 700 peserta. Namun dalam pelaksanaannya hanya bisa diikuti sebanyak 350 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik TK sampai SMP. Dan untuk peserta yang belum mengikuti akan dilakukan pada vaksinasi tahap kedua. Diharapkan setelah dilakukan vaksinasi, pemerintah daerah dapat memberikan izin pada setiap sekolah untuk dapat melakukan proses kegiatan belajar secara tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang mungkin hari ini merupakan vaksinasi yang pertama khusus tenaga pendidik, mulai dari TK sampai jumlah yang ada itu untuk 2 kecamatan itu hampir kurang lebih 700 orang. Tapi yang untuk dilaksanakan tahap pertama ini hanya sekitar 350 orang. Jadi masih ada sisa 50%. 50%, Pak. Mungkin hanya 50% mungkin tahap kedua nanti. Kalau sudah tersedia vaksin. Nah, harapan kami yang mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini tindak lanjut untuk proses belajar mengajar dan tatap muka tahun ajaran yang akan datang. Karena bisa tatap muka dengan catatan tatap muka terbatas, tapi dengan catatan harus juga semua tenaga pendidik harus
berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 ini, kami selaku garda terdepan sebagai pendidik ini sangat setuju sekali, karena keinginan kami kalau kami ini sudah divaksin dan sebagainya, kegiatan proses pembelajaran nantinya bisa tatap muka dan anak-anak dan kita juga selaku pendidik ini juga nggak was-was lagi, sehingga kita bisa terbebas dari penyakit COVID-19. Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Pembuang, Yoyok Widayanto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi massal yang telah dilakukan. Diharapkan setelah vaksinasi selesai, kegiatan belajar secara tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di lapangan Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Seruyan menggelar pasar murah dalam rangka untuk memperingati Hari Kartini ke-143 dan mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok pahlawan emansipasi wanita, di mana setiap tanggal 21 April dalam tiap tahunnya digelar peringatan Hari Kartini, sebagai bentuk penghargaan yang tinggi terhadap sosok Kartini yang inspiratif. Keteguhan hati dan perjuangan yang tidak lelah hingga wafat mewariskan emansipasi wanita bagi wanita, hingga wanita berhak mendapatkan pendidikan dan kedudukan yang sejajar dengan pria. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Seruyan, Hajah Iswanti mengatakan, perayaan Hari Kartini tahun ini mungkin tidak akan diwarnai dengan bermacam-macam lomba seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi COVID-19 masih mewabah hingga saat ini. Untuk itu, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Seruyan memperingatinya dengan beberapa rangkaian. Di antaranya mengadakan pasar murah, pembagian takjil, serta tidak lupa tetap berkampanye 3M dengan membagikan masker dan vitamin, dengan harapan semoga dengan kegiatan ini dapat dimaknai sebagai wujud rasa solidaritas dalam membantu masyarakat Kabupaten Seruyan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat semua kaum perempuan yang ada di Kabupaten Seruyan tercinta khususnya. Dan adapun rangkaian kegiatan hari ini untuk memperingati Hari Kartini, kita mengadakan pasar murah bekerjasama dengan Bulog, dan juga ada bantuan dari perusahaan, dan mudah-mudahan bisa meringankan beban sedikit, tidak dilihat dari nilainya, yang penting niat dari ibu-ibu semua di Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Seruyan untuk berbagi. Hajah Iswanti menyebutkan, adapun paket yang disiapkan untuk kegiatan pasar murah yakni ada sebanyak 1.000 paket sembako yang berisikan beras, minyak goreng, susu kaleng, gula pasir, dan semoga kegiatan ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, terlebih untuk membantu kebutuhan rumah tangga di bulan suci Ramadan ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah kembali mengeluarkan larangan mudik dalam upaya mencegah agar penyebaran COVID-19 tidak kembali meningkat. Namun di sisi lain, kebijakan ini akan membuat kembali melemahnya perputaran perekonomian. Adanya larangan mudik bagi seluruh lapisan masyarakat pada saat puasa maupun menjelang Lebaran dinilai cukup kontroversial, dikarenakan masyarakat melakukan mudik hanya setiap 1 tahun sekali, terutama yang memiliki keluarga di luar Pulau Kalimantan. Momen seperti inilah yang ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama keluarga. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, dengan adanya mudik membuat roda perekonomian kembali berputar, yang saat ini sangat diperlukan dalam situasi pemulihan ekonomi di masa transisi, dan apabila mudik di tahun ini kembali dilarang tentu akan sangat berdampak pada pengusaha transportasi khususnya, dan pendapatan di setiap daerah pun menjadi berkurang dan tidak ada penghasilan yang didapatkan. Menurutnya, memang saat ini pemerintah telah memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut, di mana bagi daerah yang sudah masuk dalam zona hijau ada keringanan untuk melakukan kegiatan mudik, dengan ketentuan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya itu karena apa?
dengan adanya mudik ini peredaran daripada uang otomatis kan berputar. Sedangkan kita memerlukan yang seperti itu. Ayo, iya kan, memerlukan yang seperti itu. Ini kalau saya pikir bukan berarti saya karena saya orang jauh atau di mana. Ini yang kurang tepat lah. Tapi ini pemerintah sudah memberikan solusi, saya lihat. Mereka yang zona hijau kayaknya pergerakan dipersilahkan kelihatannya. Kayaknya Bang, saya lihat itu berapa daerah tadi yang sudah saya lihat di medsos itu. Beberapa daerah. Artinya adalah mudik itu ada dampak ekonominya. Jelas sekali, Mas. Kenapa? Dengan adanya mudik otomatis orang itu membawa uang, dibelanjakan di suatu daerah, maka akan terjadi penyebaran daripada perekonomian. Mereka armada bis, armada pesawat, armada kereta api segala macam otomatis dengan dapat income daripada itu. Nah, ini sudah cukup puasa kita berapa tahun ini. Wakil Ketua 1 menambahkan, larangan mudik yang dilakukan tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di setiap daerah. Namun di satu sisi memang saat ini pemerintah sedang melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyarankan kepada instansi terkait agar dapat melakukan pendampingan pada saat pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil pantauan lapangan yang dilakukan tim Reses Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Danau Sembulu, Hanau, Seruyan Raya, dan Danau Seluluk, terdapat beberapa kejanggalan terkait dengan persiapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Arahman mengatakan, kejanggalan tersebut diantaranya seperti sedikitnya perwakilan perempuan di beberapa desa, tanpa adanya alasan yang jelas dari panitia pemilihan anggota BPD, dan juga terkait dengan tata cara pemilihan ketua BPD. Politisi fraksi Keadilan Demokrasi Bangsa tersebut menambahkan, atas kejadian yang dinilai janggal, pihaknya menyarankan kepada instansi terkait agar dapat melakukan pendampingan apabila terdapat pemilihan anggota BPD di setiap desa, terutama yang memang tidak berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, apabila pendampingan sudah mulai dilakukan pada saat pemilihan BPD di setiap desa, tentu ke depannya pelaksanaan kegiatan akan berjalan sesuai dengan harapan. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi pasar murah yang telah diadakan oleh Gabungan Organisasi Wanita Seruyan dalam upaya meringankan dan membantu keperluan masyarakat. Pada saat bulan Ramadan, keperluan beberapa bahan pokok sering mengalami kenaikan, sehingga masyarakat terkadang mengeluh dengan harga bahan pokok yang cukup tinggi. Untuk itu, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Seruyan menggelar pasar murah pada peringatan Hari Kartini dalam upaya membantu keperluan masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Harsandi mengatakan, pihaknya sangat mendukung serta mengapresiasi pasar murah yang digelar oleh GOW Seruyan. Dikarenakan hal tersebut akan sangat membantu masyarakat yang ada di Kuala Pembuang pada khususnya. Diharapkan kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait agar segera melakukan hal yang sama dan membuat inovasi yang lebih baik untuk masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pasar murah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan bahan pokok yang menjadi keperluan sehari-hari bagi masyarakat. Kita pada intinya selagi itu untuk kepentingan masyarakat dan juga memang di musim bulan Ramadan ya sangat mendukung. Diharapkan juga memang pemerintah daerah kalau bisa ya melalui Dinas Perindakop bisa menjalankan itu juga. Bahkan bisa berbuat yang lebih lah untuk kepentingan masyarakat di masa musim bulan Ramadan ini. Menurutnya, dengan adanya pasar murah tersebut akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan bahan pokok dan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, gula, dan lainnya.
Tim Liputan Seruyan TV. Panitia khusus melakukan rapat membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 untuk memperoleh jawaban dari setiap SOPD yang ada di Kabupaten Seruyan. Agenda panitia khusus yang dilaksanakan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah bertujuan untuk memperoleh jawaban dari satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Seruyan berkaitan dengan hasil lapangan tim pansus di setiap kecamatan maupun desa. Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rudi Hartono mengatakan, kepada masing-masing SOPD agar dapat memberikan jawaban yang jelas dan relevan terhadap beberapa permasalahan yang ditemui oleh pihaknya saat melakukan pantauan di lapangan, terlebih pada masalah pembangunan yang belum selesai dan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, masih banyak pertanyaan lain dari anggota tim pansus yang disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah, terutama mengenai beberapa kebijakan yang dinilai ganjil oleh pihaknya, sehingga memerlukan jawaban atau pernyataan yang lebih konkret dari tim APD. Kalau untuk keterangan dari SKPD terkait ya bervariasi ya, ada yang memuaskan, ada yang belum, masih kita untuk minta keterangan lebih lanjut karena unsur pimpinan mereka ada yang hadir, ada yang tidak. Jadi kita minta dihadirkan untuk pimpinan yang bisa menerangkan apa yang menjadi keinginan kami pansus. Ketua Pansus menambahkan, berdasarkan hasil ataupun jawaban yang telah diberikan oleh setiap SOPD atau tim APD bervariasi. Ada jawaban yang sudah cukup memuaskan dan ada juga jawaban yang belum begitu sesuai. Kedepan hal ini akan ditindaklanjuti kembali agar jawaban yang disampaikan betul-betul konkret sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melalui dinas terkait melakukan vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Kuala Pembuang 1 dengan sasaran para lansia. Hal tersebut dilakukan agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan mendukung program pemerintah terhadap pencanangan vaksinasi. Dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi COVID-19, untuk pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama untuk lansia yang berada di RW 1 yang sudah terlebih dahulu melaksanakan, dan dilanjutkan tahap kedua lansia dari RW 2 dan RW 3. Lurah Kuala Pembuang 1, Agus Susanto mengatakan, dalam penyelenggaraan vaksinasi terhadap para lansia, pihaknya hanya membantu memfasilitasi tempat pelaksanaan. Dan untuk lansia yang mengikuti pencanangan vaksinasi berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang, dengan target capaian dalam satu hari sekitar 40-50 orang dapat divaksin. Menurutnya, untuk lansia yang mengikuti vaksinasi sendiri sangat antusias dan cukup banyak. Apabila tidak dapat mengikuti pada hari yang ditentukan, lansia yang bersangkutan dapat mengikuti pada hari lain dengan jangka waktu sekitar 28 hari. Kemarin kan ada dari yang pertama kan sudah kami lakukan itu memang di hari Senin kemarin cuma depannya itu. Nah yang ini yang keduanya memang kami dari kerjasama dengan bukannya kerjasama karena kami kan intersektor dari kelurahan KP1 itu kan intersektor kan gitu, kecamatan sekarang itu intersektor. Nah ini kan karena istilahnya kita zaman COVID, jadi kita bagi kemarin itu pertama kan dari RW 1. Nah ini gabungan dari RW 2 dan 3. Nah itu makanya kemarin kami dari kelurahan menyediakan tempat, pada dasarnya kami menyediakan tempat yang untuk vaksinasi ini. Setelah saya disuntik sampai detik ini belum merasa apa-apa. Saya kok malah merasa istilahnya gembira. Dalam hal ini saya juga mau ucapkan terima kasih ya kepada beliau-beliau yang selama ini garda terdepan untuk memberantas COVID, terutama ibu-ibu dari nakes ya, tenaga kesehatan. Semoga mereka diberi kekuatan dan kesehatan.
Sementara itu, lansia berumur 77 tahun warga Kuala Pembuang 1, Joko Tony mengatakan, setelah mendapatkan suntikan vaksin tidak ada efek apapun yang dirasakan. Dan dirinya mengucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Katingan ke kantor DPRD Seruyan membahas dua pokok penting. Di antaranya mengatur penggabungan antara SOPD dan memberlakukan Perpres 33 tahun 2020 tentang perjalanan dinas. Kalangan DPRD Kabupaten Seruyan sangat mengapresiasi kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh DPRD Katingan. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kunjungan tersebut juga membahas beberapa hal penting. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, ada dua hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya mengenai penggabungan SOPD yang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, dikarenakan akan mempengaruhi dari tinggi rendahnya PAD suatu daerah, dan perjalanan dinas yang terus dikoordinasikan bersama dengan DPRD Katingan. Menurutnya, di Kabupaten Seruyan berdasarkan kesepakatan sudah ada dua instansi yang dapat digabungkan, yaitu Damkar dan Dispora Parbud. Serta berdasarkan informasi, Damkar akan bergabung bersama dengan Dinas BPBD. Perlu diketahui bahwa penggabungan setiap instansi harus dilihat dari linier atau bidang kerjanya. Pertama, satu nomenklatur tentang penggabungan antar SOPD, itu tadi. Yang kedua, mengenai pemberlakuan Perpres 33 tahun 2020 mengenai perjalanan dinas. Karena berbeda-beda kadang-kadang masing-masing kabupaten itu menerapkan, kalau kita di Seruyan adalah di dalam seharusnya di PP itu mengatur bahwa perjalanan itu yang diatur secara lekat ada di luar daerah gitu. Tapi kenyataannya di Kabupaten Seruyan diperlakukan semua. Oleh karena beliau itu tadi minta pendapat gimana tentang di Katingan juga kelihatannya ada hal yang perlu dikoordinasikan oleh kita di sini. Itu ada dua item tadi yang sangat mengenai penggabungan SOPD. Ini tentunya disesuaikan dengan keuangan daerah kita. Kalau masalahnya mempengaruhi tinggi rendahnya dari PAD daerah. Gitu. Wakasatu menambahkan, untuk ketahanan pangan dan pertanian masih sesuai dan normal apabila digabungkan. Tentu penggabungan harus sesuai dengan penempatan kerja masing-masing SOPD. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.